sebagai apa agen fotokimia, gitu ya, termasuk CO, N2O, NOx, NO3, NH3 dan seterusnya di sana. Termasuk ini CCl2F2, nah, ini adalah golongan CFC atau klorofluorokarbon, ya, ini senyawanya CFC, dan ini yang dianggap sebagai biang rusaknya ozon itu karena kita terlalu banyak melepaskan ini. Ya. Sebenarnya juga CFC itu tidak bersalah ya. CFC itu kan juga hanya mengikuti hukum sunatullah, ya, mengikuti hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya, dan dia patuh. Tapi karena kita saja yang salah menaruh memanfaatkan kepatuhannya dia, nah itu akhirnya merusak yang lain. Jadi sebenarnya yang merusak itu ya bukan ini tidak ada masalah semua ini. Dia itu bereaksi, kemudian dia terkonversi, bergabung dengan yang lain, kemudian mungkin memutus ikatan itu karena dia mengikuti kepatuhan itu. Itu hukum yang diterapkan pada masing-masing zat ini. Ya. Kita yang diperintah untuk mengelola itu ternyata tidak bisa mengelola dengan baik. Ya, bahkan kadang sewenang-wenang, yaitu akhirnya kepatuhan ini akan menghantam kita sendiri akhirnya. Ya, termasuk metil kloroform dan sebagainya. Ya. Baik, ya, padahal dari awal itu sudah disusun sedemikian oleh Tuhan, sudah disusun sedemikian setimbang, ya, sudah setimbang, komposisinya pas, ya. Nah, pokoknya itulah ya. Jadi sebenarnya dosa kita saja itu. Baik, ya. Nah, ini beberapa proses yang mungkin terjadi. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa hampir seluruh reaksi di atmosfer itu adalah reaksi fotokimia. Artinya melibatkan foton atau energi dari matahari. Nah, mungkin yang pernah kita pelajari bahwa reaksi itu salah satu syaratnya adalah kalau zat kimia, molekul ketemu molekul itu baru bereaksi. Ya. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang juga mempercepat reaksi. Di sana yang sering kita namakan sebagai tempat untuk reaksi. Ya. Tempat reaksi itu kalau di atmosfer ini yang paling sering adalah partikel, baik itu partikel padat maupun partikel cair. Ya. Kalau padat ya partikel spesial seperti debu ini, ada uap logam dan sebagainya. Kalau cair ya biasanya air. Ya, ini sebagai tempat untuk reaksi. Nah, kita lihat di sana ada pertama terjadi absorpsi energi dari matahari, kemudian terjadi eksitasi energetik, ya, dan nanti beberapa partikel ini akan berubah secara kimia, ya, melihat. Karena kalau dia sudah tidak stabil, eksitasi itu biasanya menjadi bentuk radikal. Kalau radikal, maka dia akan bereaksi dengan apapun yang dia temui, dan itu tidak pilih-pilih. Ya. Hampir dalam semua reaksi radikal itu reaksinya tidak spesifik, artinya ketemu apapun ya dia akan bereaksi. Ini kalau radikal, ya. Padahal radikal itu diinisiasi oleh fotokimia tadi. Ya, itu saya kira itu mesti harus kita pahami, ya. Jadi kenapa terjadi reaksi yang begitu banyak di atmosfer ya karena kita melepaskan sesuatu yang nanti itu aktif secara fotokimia dan dia berubah menjadi radikal. Kalau sudah radikal maka dia akan reaksi dengan apapun yang dia temui. Itu namanya radikal. Ya. Jadi, nah radikal kenapa terjadi radikal? Ya itu memang sudah sunatullahnya begitu. Dia itu hanya patuh saja begitu, Pak. Ya. Nah, kalau ditinjau lebih banyak lagi, ya, yang lebih umum, gas-gas yang berperan di dalam atmosfer itu ada gas anorganik atau oksida anorganik, golongan CO, CO2, NO2, SO2. Ya. Kemudian ada oksidan, ada reduktan, ada senyawa organik, ya. Organik itu termasuk reduktan sebenarnya, tapi karena dia banyak spesies ini, maka dikelompokkan sendiri.
Ya. Kalau atmosfer itu tidak tercemar, maka organik yang paling banyak itu, tapi juga hanya dalam 0,00 sekian ppm tadi itu. Ya, itu adalah CH4. Ya, jadi hampir tidak ditemui zat organik lain di atmosfer. Ya. Kecuali daerah-daerah tertentu yang mungkin secara alamiah mungkin mengeluarkan seperti di gunung berapi, itu mungkin ada beberapa. Tapi secara normal sebenarnya yang paling dominan hanya CH4 saja. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Nah, tapi karena kita banyak kegiatan, banyak aktivitas industri dan sebagainya, maka mungkin, bukan mungkin lagi, banyak zat organik lain yang lepas selain CH4. Ya. Contoh golongan aril, alkena, alkana, ya. Golongan ini misalkan saudara menggunakan BBM, solar, ya, premium. Nah, ini juga akan menguap sebagai solar dan premium, artinya menambah selain CH4. Padahal itu nanti berpengaruh besar. Ya. Kemudian ada golongan spesies organik teroksidasi. Golongan karbonil, organik nitrat, ya, dan sebagainya. Ada spesies yang secara fotokimia aktif, ya, golongan NO2, formaldehid, ada asam, ini biasanya reaksi dari SO2, NO2 dengan air menjadi asam nitrat, asam sulfat dan asam nitrat, ya, dan sebagainya. Ada golongan amonia, ada golongan garam, ya, bisa jadi nanti amonia itu bereaksi dengan asam yang di atmosfer membentuk garam. Ya, ada juga mungkin yang spesies tidak stabil, jadi golongan dari radikal, NO2 tereksitasi dan sebagainya. Jadi kira-kira nanti pencemar apapun itu mungkin akan bisa kita kelompokkan ke 1 atau 2 kelompok ini, atau 3. Gitu ya. Nah, partikel tadi itu yang menjadi tempat reaksi itu bisa solid, bisa liquid, ya, termasuk aerosol, termasuk cloud, ya, waktu itu mendung sebelum hujan itu, ya, dan seterusnya di sana. Ya. Nah, ini gambaran dari fotokimia. Jadi di sana ada E sama dengan H-nu itu adalah spektrum, itu konstanta Planck, H itu ya. Jadi E itu energi, sama dengan konstanta Planck kali frekuensi. Ya, itu bukan V tapi nu. Nu itu C per lambda. Panjang kecepatan rambat gelombang dibagi dengan panjang gelombangnya. Makanya karena nu itu C per lambda dan nu itu sebanding dengan E, maka E itu sama dengan HC per lambda. Ya, kalau lambdanya, karena lambda itu di bawah, lambdanya besar, maka E-nya kecil. Kalau lambdanya kecil, maka E-nya besar. Ya. Nah, secara kimia, energi yang lebih besar itu punya sifat destruktif. Punya sifat dia memutus rantai. Ya, atau mengusir molekul. Sehingga menjadi radikal tadi, mengusir partikel, ya, mengusir elektron, dan sebagainya. Itu kalau E-nya besar. Dan itu terjadi kalau lambdanya kecil. Maka kalau spektrum pada panjang gelombang yang kecil, seperti ini, far UV itu makin kecil, nah ini makin kuat energinya. Maka dia punya daya rusak makin besar terhadap senyawa lain, terhadap ikatan molekul. Ya. Jadi ini. Kalau makin ke atas, itu lambdanya makin besar, itu energinya makin kecil. Nah, kalau energi yang kecil, itu punya efek panas. Lambda besar, nu-nya kecil, E-nya kecil, dia punya efek panas. Ya, jadi makin ke sana dia makin. Kalau yang ke bawah ini makin tidak panas sebenarnya, tapi memutus ikatan. Ya. Jadi itu, ya. Ini satu contoh. Ozon kalau terpapar sinar matahari dengan energi yang cukup, maka ozon akan pecah menjadi O plus O2.
O2 adalah molekul oksigen, tapi O ini radikal. Dan O radikal ini kalau ketemu senyawa lain itu akan cepat reaksinya. Gitu ya. Nah, ini beberapa reaksi fotokimia lain yang terutama terjadi di troposfer. Ya. Kalau kita bicara pencemaran secara umum adalah kita hanya bicara tentang troposfer dan sedikit stratosfer karena di sana ada ozon. Ya. Ini contoh NO2 kalau ketemu terpapar sinar UV atau terpapar oleh spektrum energi tinggi, HANU ini tadi atau E itu, maka jadi NO plus O. Ya, ini dua-duanya radikal. Sehingga nanti ini bisa bereaksi dengan apapun, yang ini juga bisa bereaksi dengan apapun. Ini makanya NO2, pencemar NO2 ini punya peran penting dalam proses reaksi pencemar yang melibatkan fotokimia. Dan ini sayangnya kita sering melepaskan ini dari industri, ya, dari kegiatan lain. Gitu ya, dan seterusnya di sana. Di stratosfer itu ada siklus ozon, ya, saya kira mungkin sudah pernah disampaikan ketika membahas tentang, atau mungkin belum, saya tidak tahu ya, membahas tentang kerusakan atau penipisan-lapisan ozon. Ya, jadi sebenarnya ini ada reaksi yang terjadi secara siklus. Ya. O2 ketemu UV menjadi O plus O. O ketemu O2 lagi menjadi O3. Di sisi lain O3 kalau kena UV, ya, yang di bawah, lebih bawah itu menjadi O2 plus O. O2 naik lagi ke atas, O-nya naik ke atas, ketemu O menjadi O3 lagi. Jadi ini terjadi terus-menerus. Ya. Dan jumlah yang pas, ya, jumlahnya pas. Jadi jumlah O3, jumlah O2, dan O ini selalu dalam kesetimbangan, sehingga jumlah UV yang 200-330 ini yang masuk ke sini itu selalu tertangkap semuanya. Ya. Gitu. Nah, yang menjadi problem itu sekarang adalah kita mengirimkan sesuatu dari bawah. Ya. Mengirim sesuatu yang dari bawah sehingga ini menginterferensi reaksi ini. Jadi kita mengirimkan seperti termasuk CFC, klorofluorokarbon. Nah, sehingga dia itu akan ketika di atas akan mengalami fotokimia itu menghasilkan radikal klor. Ya. Nah, radikal ini cepat sekali bereaksi dengan oksigen. Ya. Sehingga sebagian oksigen itu bereaksi dengan klor, tidak menyerap UV yang seharusnya dia serap. Nah, ini jadi problem. Nah, akhirnya karena ini berikatan dengan klor, maka ini tidak terserap dalam reaksi ini. Dia sehingga lolos ke bawah. Nah, lolos sampai ke permukaan. Ini menjadi problem. Gitu ya. Makanya dikatakan ozonnya tipis, ya, atau ozonnya berlubang, ya. Lubang itu nanti ada urusan lain, ya. Ada tipis, ya, sehingga UV makin banyak yang terpapar sampai permukaan. Ya. Itu karena kita menginterferensi ini. Harusnya O2 itu menyerap UV, menghasilkan ini, dan itu siklus. Akhirnya kita mengirimkan sesuatu sehingga O2-nya tidak menyerap ini, tapi bereaksi dengan yang kita kirimkan. Nah, ini jadi problem. Ini yang menjadi tidak terserap itu yang ke bawah. Ya. Dan sebagainya di sana. Nah, ini beberapa reaksi tentang reaksi fotokimia. Ya. Bahwa reaksi fotokimia ini diinisiasi oleh penyerapan spektrum matahari oleh spesies kimia yang bereaksi tadi itu, ya, terutama ultraviolet. Dan yang kedua adanya katalis, ya, termasuk tadi ada partikel, ada droplet air, ya, ada NOx, ya. Ini menyebabkan reaksi fotokimia dapat terjadi lebih cepat, ya, meskipun pada suhu yang lebih rendah.
Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang dalam pencemar itu merubah sistem. Harusnya reaksi fotokimia terjadi pada suhu yang cukup, energi yang cukup. Ya, kalau kita mengirimkan katalis, maka dia pada energi yang lebih rendah dia sudah terjadi reaksi. Nah, kalau energi reaksinya lebih rendah, maka sisa energi ini akan terus sampai ke bawah. Itu jadi problem juga nanti. Ya. Misalkan energi untuk fotokimia 100 harusnya. Begitu kita ngirimkan katalis, ternyata hanya butuh 50. Nah, 50 sisa ini akan harusnya terserap di atas, menjadi sisa dan akhirnya sampai ke bawah. Dan itu tidak diperlukan di bawah, kan jadi problem itu ya. Jadi kalau kita punya kiriman sesuatu yang tidak diperlukan itu mesti menjadi masalah. Gitu. Nah, kalau kita belajar betul tentang ilmu kimia, maka kita bisa menggunakan reaksi-reaksi ini atau keseimbangan energinya untuk memprediksi spesies kimia di atmosfer. Ya. Satu contoh, ya, orang itu dulu tidak pernah mengukur ozon di stratosfer. Ya. Tetapi begitu di bawah terukur ada UV yang biasanya tidak pernah ada, UV yang lambdanya pendek, dikurang dari 330 itu, kok sekarang tiba-tiba ada. Nah, berarti kita mulai berpikir bahwa sebenarnya UV itu tidak terserap di atas. Ya. Kalau tidak terserap di atas, itu berarti ada sistem yang berubah di atas. Ya, setelah diselidiki ternyata ozonnya diinterferensi oleh CFC, ya, terutama itu. Ya. Artinya nanti makin banyak CFC yang kita lepaskan ke stratosfer, ya makin banyak ozon yang tidak berfungsi dengan benar di atas, sehingga makin banyak UV yang sampai ke bawah. Padahal salah satu efek dari UV itu yang saya sampaikan tadi, karena dia energinya lambdanya kecil, energinya tinggi, maka dia punya sifat merusak. Dan yang paling dirusak adalah ikatan organik, ya, ikatan antara C dengan C. Padahal tubuh kita ini isinya adalah zat organik, kulit kita ini organik. Ya. Makanya laporan dari penelitian dunia dengan UV yang makin besar ke atmosfer ini terjadi pemutusan jaringan di permukaan kulit kita, ya, dan itu menyebabkan banyak terjadi kanker kulit itu salah satu reasonnya, ya. Nah ini bentuk ya. Jadi beberapa proses fotokimia itu yang dinamakan eksitasi molekul. Ya. Jadi ini beberapa proses, ini fotokimia. Jadi interaksi antara molekul dengan spektrum ini, yang pertama bisa menyebabkan eksitasi. Eksitasi itu elektron di kulit terluar, atau di kulit yang berikutnya itu, karena energinya sangat tinggi, dia terlempar lebih luar lagi. Ya. Jadi ada elektron, karena menerima energi sangat tinggi, dia melompat ke orbit yang lebih tinggi. Itu eksitasi. Ya. Dan ini biasanya tidak permanen. Ya. Kalau yang energinya ini sudah tidak ada, maka elektron akan kembali ke bentuk ground state-nya, bentuk awalnya. Nah, ketika kembali itu, elektron kembali, maka dia mengemisikan, ya, menjadi berpendar. Ya, ini juga nanti ada manfaatnya ya kalau di atas. Jadi UV itu bisa menyebabkan elektron excited, ya, melompatnya elektron ke orbital yang lebih tinggi. Kemudian ada yang reaksi fotokimia itu yang dinamakan disosiasi. Disosiasi itu menggabung. Ya. Sebentar. Ya, bukan. Ini physical quenching, ya, atau translational energi. Jadi energinya dipindah saja. O2 yang tereksitasi tadi
Misalkan ada zat lain eksitasi, ketemu senyawa lain yang dia ground state, maka ditransfer energinya. Sehingga ini kembali ke ground state, yang M ini kembali menjadi tereksitasi. Ini dinamakan translasional energi. Ya. Atau disosiasi. Disosiasi itu memecah. Karena dia menerima energi tinggi, maka energi itu cukup untuk memecah molekul ini berpisah. Ya, contoh O2 dengan energi yang sangat tinggi, maka pecah menjadi O dan O di proses mana ozon tadi ya, di stratosfer. Dan kalau energinya besar begini, kemudian dia dipaksa memisah, ini dua-duanya menjadi radikal. Ya. Jadi masing-masing membawa energi yang cukup besar, sehingga nanti kalau ketemu senyawa lain, dia akan menghantam dan bereaksi. Ya. Atau mungkin digunakan untuk reaksi. Ya, reaksi itu berarti ya bereaksi membentuk senyawa lain. Jadi contoh misalkan O2 yang tereksitasi, energi yang sangat tinggi tadi, kemudian ketemu ozon, nah mungkin menjadi 2O2 plus O. Ya. Dan ini radikal biasanya. Kalau yang lengkap begini biasanya tidak radikal. Ya. Atau digunakan untuk luminesen. Luminesen itu berpendar. Ya. Tadi yang saya sampaikan ke saudara, kalau dia tereksitasi, kemudian dia kembali ke ground state, maka dia mengemisikan energi. Nah, emisi ini dinamakan berpendar. Nah, atau dinamakan reemisi. Reemisi itu ada dua, ada yang terjadi secara instan, itu almost instantaneous, ya. Itu yang dinamakan fluoresensi. Jadi begitu dia terpapar, kemudian begitu dia tereksitasi, cepat-cepat kembali, cepat-cepat berpendar. Jadi makanya ada satu senyawa itu kalau disinari dia malah berpendar. Nah ini berarti tereksitasi, kembali ke ground state, cepat. Ini dinamakan fluoresen. Ya. Ada juga yang secara nyata atau secara jelas mengalami delay, ya, penundaan. Ini dinamakan fosforesensi. Ya, fosforesensi itu berarti ketika dipendar, diterima dikenai energi tinggi, maka dia menyerap dulu. Nanti setelah sumber energinya dilepaskan atau sudah cukup, walaupun nggak dilepaskan, maka dia mulai berpendar. Ya, sehingga ketika sumber energinya itu habis atau dihilangkan, ini masih kelihatan berpendar, menyisakan energi reemisinya. Ini dinamakan fosforesensi. Ya, jadi beberapa senyawa itu bisa fosforesensi, bisa fluoresensi. Ya. Nah, dua ini kalau memang berasal dari reaksi kimia, itu dinamakan chemoluminescent, ya, atau perpendaran secara kimia. Nah, inilah yang menjadi dasar atau menjadi bahan penjelasan langit itu kenapa berwarna. Ya. Itu karena terjadi proses-proses luminesen ini di bagian atas karena energinya sangat tinggi. Ya, energi yang sangat tinggi menabrak molekul yang ada di atas sehingga dia berpendar. Ada yang fluoresen, ada yang fosforesen. Ya. Sehingga langit itu bisa menjadi kelihatan berwarna begitu ya. Kelihatan ada warnanya. Jadi itu. Atau mungkin terjadi intermolekular energi transfer. Ya, jadi O2 yang energi tinggi, kemudian ketemu Na, ya dibalik ini sama dengan yang tadi, sama dengan yang interchange, ya. Mana tadi ini translasional energi, ya saya kira hampir sama itu. Ya, dan ini dinamakan photosensitize, ya, photosensitize reaction. Ada juga yang ini yang intermolekuler, ada yang intramolekuler.
Jadi hanya berpindah tapi dalam molekulnya sendiri. Ya, XY menjadi XY ini ya. Jadi terjadi hanya perbedaan tingkat energi saja di ini molekul yang sama. Ya. Atau mungkin terjadi isomerisasi. Ya. Isomerisasi itu, isomer itu strukturnya sama, rumus molekulnya sama atau unsur-unsurnya sama, tapi strukturnya berbeda. Ya. Saya lihat bahwa ini NO2, O-nya di sini, tapi begitu dia kena UV, O-nya pindah satu ke sana. Ya. Ini secara rumus sama, rumus kimia. Ya. Kemudian spesiesnya sama, unsurnya sama, tapi strukturnya berbeda. Nah, yang menjadi problem adalah walaupun dia ini isomer, tapi sifatnya mesti akan berbeda. Ya. Ini sudah sifatnya adalah asam, ini karbonil, maka dia punya beda yang sifat yang sangat berbeda. Ya. Jadi makanya UV fotokimia ini juga menjadi penting nanti. Nah, kalau sesuatu itu berbeda dan itu merubah kesetimbangan, saya kira ini ya. Saya kira juga cukup berpengaruh pada kualitas lingkungan nantinya. Atau fotoionisasi. Jadi dari energi tinggi kemudian dia menjadi terion. Ini juga terjadi di bagian atmosfer bagian atas. Ya. Baik. Ya. Ada juga yang cukup penting di sana, ya, termasuk pembentukan ion dan radikal di atmosfer, tapi yang memang terjadi secara alamiah. Ya. Jadi karena tabrakan energi tinggi di atmosfer, maka bagian atas terion, dan ion ini kemudian dipengaruhi oleh gravitasi atau oleh rotasi bumi, maka ion ini mengumpul terutama di daerah-daerah kutub. Ya. Jadi namanya ada outer belt. Ya. Dan ion ini pun nanti punya pengaruh besar karena memang kalau belajar tentang konsep fluida, kalau sesuatu yang berbeda kerapatan itu akan terjadi seolah menjadi tameng. Ya, maka ini pun begitu. Ini ada kumpulan ion, awan ion ini yang menjadi tameng radiasi berikutnya untuk ke bumi. Itu ada dua, ada yang besar begini di luar atmosfer bagian luar, ada yang inner. Inner itu sebagian dari sini akan masuk ke sana karena ikut rotasi bumi. Ya. Nah, ini terutama terjadi di kutub. Kutub itu kenapa ada butuh ion? Karena memang di kutub itu atmosfernya lebih tipis atmosfernya. Ya, sehingga dia harus banyak tameng lain. Ya, jadi betapa sudah diatur sedemikian hebat, ya, sedemikian teliti, sehingga yang di bumi ini menjadi aman. Ya, diberi atmosfer sehingga bisa hidup, diberi tameng proses ionisasi sehingga ionnya bisa menjadi tameng begini, tameng untuk apapun, ya. Dan tameng ini namanya tameng ini karena perbedaan densitas dan jenis dengan yang di dalam atau di luar ini, maka dia benar-benar bisa melindungi ini dari gangguan di luar. Ya. Kalau ini tidak ada, ya saya kira seperti pernah saya ceritakan, ya mungkin hidup kita nggak akan bisa sampai 1 jam itu. Ya. Banyak meteor dari luar, ya. Spektrum matahari terlalu tinggi, kalau panas sekali, kalau dingin sekali, ya. Nah, itu menjadi problem juga. Ya. Makanya kalau saudara ingin mempunyai ilmu yang benar, ya cobalah dipelajari ini. Ya. Saudara akan mengenal bahwa Tuhan itu benar-benar mendesain ini dengan sangat teliti, ya, dan semuanya untuk melindungi beberapa orang yang di bumi ini. Ini kalau dibandingkan dengan alam semesta, bumi ini tidak ada artinya, ya. Tapi karena di sana ada manusia, maka sistem itu dibuat begitu baik, ya, agar manusia bisa hidup nyaman di sini. Dan kita yang tidak bersyukur merusak itu, ya.
Baik ya. Jadi ini ya, termasuk adanya kompresi ya. Karena titik-titik air di udara mengalami gesekan, kita tahu bahwa kalau sesuatu bergesekan, ya, hukum Coulomb dulu ya, itu maka akan terjadi bentuk ion-ion, ionisasi. Akan ada medan listrik. Nah, kita tahu bahwa molekul di atmosfer itu bergerak terus dan mungkin bergesekan ya, sangat bergesekan ya. Kalau mengumpul cukup banyak, listriknya cukup besar, ionnya besar, maka bisa terjadi petir. Ya, petir itu ya karena ada ada ion-ion yang di atmosfer, ada di titik air di mendung itu, ya, dan groundnya di bumi, makanya dia selalu mengarah ke bawah. Ya, jadi itu. Atau karena udara panas dan dingin yang ekstrim. Ya, makanya nanti terjadi banyak badai, ya. Angin puting beliung dan sebagainya karena ini. Ya, itu. Halo, ya baik. Ini proses-proses radikal. Nanti silakan dibaca. Saya kira radikal itu secara prinsip terbentuk karena ada energi tinggi menghantam molekul. Ya, kemudian ya, sehingga dia terpisah. Elektronnya dipaksa terpisah, yang tadinya ikatan dipaksa terpisah menjadi radikal. Nah, radikal ini nanti karena dia radikal, punya energi yang cukup tinggi, maka dia akan bisa menyerang apapun yang di dekatnya. Ya. Dan radikal ini akan berhenti kalau dia kembali ketemu radikal lagi. Sejenis maupun yang tidak sejenis. Ini contoh yang sejenis. Jadi kalau ketemu radikal, maka dia bisa, kalau orientasinya pas, maka kembali menjadi senyawa yang tidak radikal. Ini contohnya. Reaksi hidroksil dan hidroperoksil di atmosfer. Ya. Yang abu-abu ini reaksi malam, yang ini reaksi siang. Ya. Hidroksil itu kalau dia radikal tadi, jadi H2O kena UV menjadi HO, HO plus H. Ya, atau HNO2 kena UV juga menjadi HO radikal plus NO. Ya, dan seterusnya di sana. Jadi ini beberapa contoh-contoh radikal. Radikal ini kalau sudah bereaksi, sudah lihat jalurnya bisa kemana-mana. Kalau ketemu NO2 jadi NO3. Ketemu HX menjadi OX, ya. Ketemu CH3, Cl3 jadi seterusnya HCl. Ketemu NH3 menjadi NO, terakhirnya N2, NO, ya. Ketemu SO4 menjadi H2SO4. Ketemu H2S menjadi SO2. Ya. Ketemu organik menjadi CO. Ya. Radikal ini, makanya ini masih lebih banyak lagi. Karena radikal itu bisa bereaksi dengan apapun sebenarnya. Ya. Jadi dengan senyawa yang tidak radikal itu bisa bereaksi dengan cepat. Ya. Ini contoh ya. Jadi betapa kalau kita sudah menghasilkan satu radikal, maka dia bisa reaksi ketemu apapun. Apalagi kalau ini pencemar ini ada juga di atmosfer. Ini kan banyak pencemar NO2, SO2, ya, NH3, kloroform, asam, H2S, organik. Ya. Kalau ini ada, maka reaksi ini bisa jadi kompleks. Ya. Makanya satu pencemar ini atau beberapa pencemar ini akan menjadi pencemar-pencemar lain, pencemar sekunder. Ya. Jadi pencemar yang hasil reaksi dari senyawa-senyawa sebelumnya, nah ini menjadi sekunder semua ini, pencemar sekunder. Dan pencemar sekunder itu bisa jadi lebih bahaya daripada pencemar primer, bisa jadi. Kalau removing itu berarti hilangnya, ya proses hilangnya itu bisa ketemu sama-sama radikal. Kalau dia radikal ketemu radikal lain, maka dia menjadi H2O plus O2. Ya. Atau menjadi H2O2. Ya. Atau menjadi NO2 dan seterusnya. Ya. Ini secara prinsip bahwa radikal, kalau ketemu radikal lain, dia akan menjadi senyawa yang bukan radikal.
Ini reaksi biokimia, fotosintesis saya kira contoh ya. CO2 plus H2O. H2O diambil dari akar, CO2 dari mulut daun, ya. Kemudian terjadi penyerapan UV oleh klorofil. Baik ya. Nah, ini juga nanti kalau ada pencemar-pencemar lain, ya, pembentukan PAN, peroksi asil nitrat. Ya. Jadi kalau pencemar itu kita lepaskan dengan reaksi-reaksi yang terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu mungkin terjadi reaksi-reaksi yang macam-macam. Ya. Termasuk PAN ini peroksi asil nitrat, ya, golongan ini. Nah, ini juga terjadi karena ada organik, ada NOx, ya, sebagian terjadi menjadi HNO3, sebagian karena dia cukup stabil di atmosfer, mengalami reaksi fotokimia, ini menjadi proksi asil, ya, jadi KCOO ini, ya, dan terakhir menjadi NO2, HNO3, ya, dekomposisi hujan asam, ya, baik siang maupun malam saya kira ini. Ini beberapa pencemar lain yang cukup berperan di sana, di atmosfer. Ada karbon oxide. Pak? Iya. Pak Halo? Mohon maaf, Pak. Di tempat saya share screen-nya Bapak enggak ada, Pak. Oh gitu ya? Terputus ya? Sebentar. Iya. Bentar. Ini sudah muncul lagi ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat lagi. Jadi mulai mana tadi yang belum ada itu? Baik. Ini sudah tadi? Ini sudah tadi ya? Ya, yang sudah, Pak. Nah, sudah ya, baik. Ini saya kira juga sudah, tidak apa-apa. Ini tadi fotokimia, reaksi fotosintesis, CO2 plus H2O menjadi karbohidrat dan sebagainya itu. Nah, ini pembentukan PAN tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kita melepaskan pencemar organik, di sana ada NOx, ya, mungkin NOx sebagian menjadi HNO3, tapi sebagian akan menjadi PAN, peroksi asil nitrat. Dan ini biasanya lebih bahaya ya, karena dia toksik. Ya. Dan mungkin PAN nanti makin lama juga terdekomposisi menjadi NOx dan HNO3. Tapi PAN sendiri ini cukup berbahaya ya, karena dia cukup korosif, cukup penyedia asam, ya, dan oksidator yang cukup baik. Baik ya. Ini beberapa pencemar yang ada di atmosfer, karbon oxide, sulfur oxide. Ya. Kemudian contohnya ada di situ, nanti silakan dibaca. Nah, ada juga mungkin sebagian radioaktif. Ya. Radioaktif pun kalau tidak kita lepaskan dari bumi, tidak terlalu banyak. Ada VOC, ya. Nah, ini beberapa reaksi, silakan nanti diikuti jalurnya, dibaca. Intinya begini, bahwa pencemar yang kita lepaskan itu banyak jalur atau banyak mekanisme yang merubah dia menjadi pencemar lain. Ya. Dan ini kalau sudah kompleks begitu, maka lebih sulit untuk mengelolanya. Ya. Makanya yang paling penting di dalam PUPI, pencemaran udara itu adalah bagaimana kita menurunkan pencemar atau mencegah terjadinya pencemaran. Karena kalau sudah tercemar, reaksinya begitu kompleks, begitu banyak, ya, membersihkan atmosfer itu menjadi sulit. Ya.
Makanya satu-satunya cara terbaik untuk memperbaiki atmosfer adalah menghentikan pencemaran, itu yang paling penting ya. Reaksi-reaksi tadi nanti bisa saudara lihat di slide yang saya upload di My Classroom tadi ya. Kalau ini perubahan oksigen, saya kira umum ya. Siklus oksigen, siklus ozon, siklus karbon. Ya. Jadi begitu kompleks ya. Artinya kalau kita mengganggu di salah satu bagian saja, itu akan ikut dalam siklus ini. Ya, artinya kita juga mengganggu ke bagian yang lain, kompartemen lain. Ya, mengganggu dimanapun itu tetap akan berpengaruh pada semuanya. Ya, jadi kalau kita menebang pohon satu, itu berarti kita berdosa pada seluruh alam. Karena satu pohon itu punya fungsi mengurangi CO2, mensuplai oksigen. Kalau itu berkurang, CO2-nya bertambah, oksigennya berkurang, itu jadi masalah di yang lain. Ya. Apalagi kalau kita mencemari, itu juga menjadi problem. Problem untuk seluruh alam. Nah, ya. Ya, ini beberapa catatan mungkin sama dengan yang tadi, tinggal di Anda baca lagi, saya kira. Ya. Ini misalnya di depan tadi, fungsinya media dalam satu reaksi. Ini contoh reaksi yang di media, yang medianya adalah droplet air. Ya. Jadi air itu sebagai tempat untuk proses-proses reaksi. Ya. Jadi kalau air, tetes air atau uap air kemudian terkondensasi dan di sana banyak zat-zat lain, ada UV juga, maka reaksi yang banyak tadi itu bisa jadi terjadi di sini. Kalau terjadi di sini, ya maka nanti tetes air yang menjadi hujan itu juga mengandung bahan-bahan yang menjadi bahan pencemar. Ya, ada polutan CO, saya kira tadi sudah saya sampaikan. Ada SO2, ada fluidized bed combustion ya, jadi karena jadi ini biasanya digunakan untuk mengurangi sulfur ya di pencemar yang dihasilkan ya dengan menambahkan CaO. Ini namanya fluidized bed combustion. Jadi SO2 yang dihasilkan di pembakaran itu bisa diserap sebelum dia keluar di stack ya. Jadi sebelum stack ditambahkan CaO ini. Ya, bagaimana caranya nanti di teknologi pengalihan emisi gas ya, itu ada kuliahnya. Ini beberapa contoh ya, nanti silakan dibaca saja ini. Ada 2S ya, jadi silakan. Ini saya kira juga sudah disampaikan Pak Rahmat, ya, menariknya CO2. Ya, CO2 itu memang dianggap sebagai gas rumah kaca yang paling besar. Ya, selain di sana ada N2O, ada CH4, ada H2O, SF6, dan sebagainya. Ya, jalur-jalur ini bisa saudara pelajari, kemudian saudara lihat ya, jadi betapa kalau pencemar itu dilepaskan dimanapun, dia akan mempengaruhi banyak hal di sana. Jadi, baik ya, jadi ini ada skema oksidasi metana. Jadi kalau metana dilepaskan ke atmosfer, ini terjadi beberapa reaksi, termasuk menggunakan hidroksil dan oksigen, ya, membentuk banyak hal, kemudian ketemu dengan NO. Ya. Nah ini juga termasuk salah satu
pembentuk fog itu apa? Kabut, tapi kabut yang ada racun itu ya, yang banyak mengandung asam-asam organik. Ya, jadi ini. Dan ini juga nanti kalau saudara lihat termasuk pembentuk hidroksil ya. H2O radikal superoksida ya. Ini oksidator yang cukup kuat di atmosfer. Termasuk nanti. Jadi metana ini juga termasuk kalau terlalu banyak bisa menyebabkan reaksi-reaksi lanjutan yang kompleks ya. Nah, ini ada volatile organic compound atau zat organik yang menguap, kemudian ada sunlight tadi, fotokimia tadi, ya, kemudian menghasilkan ozon. Kalau ini terjadi di bawah, ozon ini yang menjadi oksidator kuat. Dan ditambah lagi dengan zat-zat produk oksidasi tadi seperti PAN, ya, dan seterusnya tadi. Ya. Dan 3 ini kalau ini terkombinasi menjadi oksidator yang hebat. Ya, makanya dinamakan bed ozone itu. Ya. Ini kalau terjadi di bawah, kalau ini terjadi di atas, saya kira mungkin membantu mengurangi UV. Ya. Tapi kita kan tidak bisa mengirim ini ke bagian stratosfer. Ya. Kalau ini terjadi di atmosfer, di troposfer, ya nanti akan berpengaruh di troposfer. Ya, ini yang saya namakan fog tadi, secondary organic aerosol. Ya. Jadi beberapa aerosol zat organik terjadi karena proses reaksi, saya dinamakan sekunder. Sekunder itu hasil reaksi zat-zat primer. Ya. Dan ini tidak kalah berbahayanya dibandingkan pencemar-pencemar awal. Bisa jadi hasil ini, jadi itu lebih berbahaya daripada pencemar awalnya. NO dengan PAN itu lebih bahaya PAN. Ya. Itu yang paling banyak nanti. Ya, saya kira itu ya, ini kemarin sudah. Ini saya kira cukup nanti dicari saja, bukan sebagai tugas. Ya. Jadi saudara perdalam reaksi-reaksi itu dengan reaksi asam basa atmosfer, reaksi oksigen di atmosfer, reaksi nitrogen di atmosfer, reaksi karbon dioksida, ya, air, dan reaksi fotokimia. Ya. Artinya pendalaman, ya silakan nanti dicari referensi atau bacaan apapun yang nanti memperdalam ini. Ya. Karena mungkin sewaktu-waktu bisa saja keluar sebagai soal ujian kan begitu. Nah, ini silahkan untuk dicari, dibaca sendiri. Ini yang paling penting ya. Jadi saudara mungkin perlu merenungkan kalau apapun yang kita lepaskan begitu banyak, ya, terutama gas itu begitu banyak reaksi yang terjadi, jalurnya begitu kompleks, dan kebanyakan merubah komposisi atmosfer dan mencemari. Nah, itu kan akibat yang kita lakukan. Ya. Yang paling penting, apakah yang kita lakukan dengan melepaskan pencemar itu manfaat atau tidak? Nah, itu yang paling penting. Jadi pertanyaan adalah berapa besar manfaat kita sebagai manusia. Ya. Jadi ini yang pastinya nanti kita renungkan, itu saja. Baik, ada yang mau ditanyakan?